adalah Panglima Hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang malam hari ini sudah hadir di samping saya adalah Sylvie Cecilia. Terima kasih Sylvie hadir lagi di Menembus Mata Batin. Betul banget. Waktu terakhir datang dari sini dan pulang ada kejadian aneh nggak? Kejadian aneh? Nggak kan ya? Ada sih. Apa itu? Diputusin cowok. Oh nggak apa-apa, itu Nggak kan apa-apa, kesempatan untuk iya. ketemu yang lebih baik ya. Betul sekali. Tapi ada pengalaman mistis nggak yang kamu Mistis, alamin? sebenarnya kalau buat diri sendiri tuh belum pernah. Cuma jadi orang-orang terdekat aja. Kemarin kan kayak adik aku. Waktu dulu sih kakak aku. Gimana kejadiannya? Jadi kakak aku ini kan emang gampang gitu ya, gampang kayak ngelamun kayak gitu tuh gampang keisi gitu deh. Gampang kesurupan? Iya, gampang kesurupan. Jadi waktu itu mau ke rumah bibi. Jadi jaraknya tuh harus lewatin kuburan dulu, lewat pemakaman gitu. Terus? Nah terus itu tuh jam udah maghrib gitu. Udah maghrib, walaupun ada sih rumah kayak gitu, cuma 1-2 dan pas pulangnya tuh udah nggak bisa ditanya lagi, udah kesurupan. Terus kita manggil ya Orang yang ustadz bisa gitu, lah orang ya. bisa gitu ya buat nyembuhin kakak. Dan akhirnya udah didoain, udah ini akhirnya sadar lagi, tapi keluar apa sih bulu dari pundaknya gitu, bulu panjang banget segini, aku masih inget banget. Itu nggak tahu datang dari mana? Nggak tahu. Tapi kamu nggak pernah ngalamin hal seperti itu Aku kan? nggak pernah, jadi aku ngelihat orang-orang deket aku yang ngalamin kayak gitu, dan itu emang aku bener lihat real banget gitu. Mudah-mudahan sih malam hari ini kamu juga tetap baik-baik aja ya. Amin. Sylvie, kita segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku bersekutu dengan setan dan mencelakai orang. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ragil. Selamat malam Pak Ragil. Selamat malam Pak, Apa yang mau Bapak ceritakan? saya mau cerita. Waktu saya kecil, saya sering main dengan makhluk gaib Pak. Maksudnya main gimana nih? Sosok gaib. Aha. Saya punya teman, sosok gaib itu sering main sama saya. Saya terlalu senang dan senang. Ketika itu ada sosok gaib yang tinggi gede. Kemudian saya diajak main, terus saya ada seorang sosok gaib yang paling kecil. Nah itu saya senang banget sama dia. Sampai sekarang masih? Masih Pak, Baik, tujuannya datang ke sini untuk apa Pak Ragil? saya mau ritual Pak. Bapak mau ritual di sini? Iya Pak, Ritual gimana? Maksudnya datengin setan? ritual Pak. Apakah saya masih ada? Ini jadi setiap mau main dengan teman-teman gaibnya itu dengan ritual yang akan dilakukan ini? Iya Pak. Oke, baik. Jadi tujuannya hanya melakukan ritual dan mau ngasih tahu ke kita semua gitu? Betul Pak. Berbahaya Oke. nggak? Tapi nggak berbahaya kan ya? Tidak Pak. Bapak bisa kendalikan kan? Bisa. Baik, kalau gitu kami akan ajak Bapak untuk langsung ketemu dengan sahabat kami ya. Boleh. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dengan tanggal lahir 17 November 1980 dan mendiami rumah dengan nomor 2. Sosok yang peka terhadap keadaan, dan saat ini saya merasakan energi yang sangat negatif sekali. Sosok bayangan hitam
selalu mengelilingi saya hingga merusak konsentrasi saya. Saya melihat sosok genderuwo. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Ketemu lagi ya. Hai, halo. Baiklah. Oke, Ragil dengan tanggal lahir 17 bulan 11 1980 dan nomor rumah 2. Betul, Pak. Bapak Ragil ini dari dulu suka punya teman gaib yang diajak main. Dan setiap main dengan teman gaibnya dia melakukan ritual. Malam hari ini datang ke sini untuk ngasih tahu ke kita semua, ngasih tahu ke depan kamu, Roy. Ya. Ritual apa yang biasa dia lakukan dan Ini just for sharing ya. hanya sharing. hanya Tidak mau menantang. cerita. Tidak Karena menantang. energi saya juga udah habis sih. Ya mudah-mudahan sih nggak melakukan kekacauan ya dia, Roy. Ya, itu mudah-mudahan. Mainnya gimana sih maksudnya, Pak? Saya pengen tahu deh, main dengan sosok gaib itu gimana ya? Jadi kita itu main sama yang gaib kecil, suka happy, Pak. Dia suka main di air sama binatang, Pak. Binatang belut. Terus udah gitu, silakan dilanjutkan. Ya, Pak, kalau bisa saya bisa buktikan di sini ritual. Ini teman-temannya selalu ikut kemana-mana dan ritual Pak. dimanapun pasti mereka datang. Datang, Pak. Sosok yang sama ya? Betul sama. Kamu ngelihat mereka ada di sekitar Pak Ragil, Roy? Iya. Iya. Pak, Bapak pikiran apaan, Pak? Jangan buka pikiran saya. Aku mau Bapak tahu. tuh, Pak Roy belajar sama saya, Pak. Ah, kan ada sama. Nah, ini mantan saya nih. Hah? Ini juga, ini waktu kecil main layangan. Hah? Di lapangan bom. Ini mantan saya ini. Ini mantan Bapak. Iya, Saya main di lapangan, main layangan. kamu kenal sama Pak Ragil? Enggak, saya nggak. Katanya Jangan mantan. bohong kamu. Saya nggak kenal sama bapak loh. Udah 20 tahun, inget ya? Saya nggak kenal sama bapak loh. Saya baru pertama kali. Dia aja umurnya berapa coba? 24. Tuh. 20 tahun. 24. Bapak. Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin gimana? Oke gini deh, gue nggak mau nanggepin kayak gini-ginian karena ini memicu saya juga jadi tambah. Menurut saya argumen nggak penting. Iya. Tapi saya nggak pernah main layangan bareng sama Pak Ragil. Bapak lupa. Main di lapangan bom. Lapangan apa? Lapangan bom. Lapangan bom. Ya, di belakang. Dan kamu jangan tawa. Coba. Mantan Kamu saya. ke sana, Enggak. rasain energinya. Enggak. Aku Make takut tau sure. Kau mau nggak? Enggak. Aku. No, aku Nggak tahu. berani pegang Oke, pundak. Enggak. I will protect you. Akan Nih, dijagain ini sama deh, Roy. gue jagain. Yuk, Jangan deh, Kak. Aduh. Kita Aku jagain ya. lagi nggak ini deh. not into. Sumpah, lagi. Oh, Nggak deh, gini nggak. dulu, janji ya, Pak Ragil nggak boleh ngapa-ngapain, cuma salaman aja. Ya. Misalnya kamu, nama saya ini, nama kamu. Nama Apa? Silvi. Ragil. Ragil saya. Iya, Silvi. Masa sama mantan begitu, Pak? Sama mantan bukannya biasanya Ya, beda. Udah deh, udah jangan lama-lama. Emang salaman aja. Ya. Misalnya kamu, nama saya ini, nama kamu. Nama Apa? Silvi. Ragil. Ragil saya. Iya, Silvi. Masa sama mantan begitu, Pak? Sama mantan bukannya biasanya Ya, beda. Udah deh, udah jangan lama-lama. Energinya tuh kayak orang marah. Coba serius. Ini sih panas. Oh, Gitu. Udah, Pak. Bapak tuh sering belajar sama saya, Pak. Hah? Bentar, Pak. Apa sih? Mau gantiin Kak Roy. Oh ini mungkin
gantiin ini ya, Roy Kiyoshi ya. Sekarang saya minta air, Pak. Air. Iya, air. Untuk? Ya, mau main sama belut saya. Hah? Mau main sama belut saya. Maksudnya apa sih? Main sama belut air? Oh, ritualnya itu kali, Roy. Iya, boleh, betul. nggak apa-apa. Iya, silakan, nggak apa-apa. Boleh, Bang. Kita tolong. Air aja ya, Pak. Belut sekalian. Belutnya juga. Ya, Bapak bawa belutnya. ada, Pak. Ya, ambil. Silakan. Kalau Bapak mau, dia boleh melakukan ritual itu di sini, Roy. Boleh, asal dengan Bentar, Pak ya. Oh, mantannya dia, ya ampun. Aku nggak ngerti banget apa maksud dia. Lapangan bom di mana sih? Hah? Lapangan bom? Nggak Nggak ngerti, aku nggak ngerti. Tadi dia bilang katanya, Ted, kamu dengar nggak dia bilang apa, Roy, yang Apa? pertama? Apa? Kamu kan juga pernah belajar sama saya gitu. Iya. Gak pernah saya belajar kemana-mana. Saya orangnya tertutup dengan dunia itu. Kamu nggak pernah belajar apapun? Sumpah enggak. Nggak pernah kenal juga sebelum? Nggak tahu. Makanya saya bingung. Saya nggak tahu apa-apa. Benar-benar Sama kayak dia lah, maksudnya mantan. aneh. Kamu pernah punya mantan yang kayak gitu nggak? Enggak. Dulu waktu masih muda, masih kecil, nggak tahu di mana? Sama sekali, nggak inget. Bukan nggak inget tapi nggak mantan aku deh. Aduh. Cocoknya jadi bapak kali. Gak tahu beneran nggak kenal nih. Enggak, Iya, nggak kenal. sama sekali. Kaget banget. Ah, Aduh, ini pasti gambar maestro saya, mahakarya saya nanti. Itu ya. aduh dia bawa lo belutnya. Bukan buat jualan pecel belut kan. Bukan. Para Gil, saya mau tanya, ini apa yang dibawa? Bapak mau tahu? Ya saya makanya nanya. Ini belut, Pak. Biasanya untuk apa Bapak bawa belut? Ini untuk ritual, Pak. Banyak banget gitu segitu. Iya. Satu ember gitu. Iya, Pak. Begitu belutnya dipakai untuk ritual, teman-temannya datang. Oh, bahagia banget ya. Kalau saya udah ritual, itu pada bahagia. Pada Apa senang. aja sih? Ya, makhluk gaibnya pada senang sama saya, Pak. Senangnya kenapa? Emang Kayak belutnya dikasih- dimakan gitu apa gimana? Kayak dikasih mainan gitu ya? Betul, Pak. Jadi dia makin senang dia. Sebentar ya. Ini apa, Roy? Ini semacam kayak perempuan, Aha. namun kayak keriting-keriting serem gitu loh. Ini memang sosok gaib yang jadi temennya para Gil. Iya, tanyain para Gil deh, istrinya gimana? Istri para Gil ada? Istri saya sudah lama, Pak, meninggal, Pak. Lama. Ini sejak melakukan ritual. Betul, Pak. Oke, ritualnya seperti apa sih, Pak? Boleh saya, Pak? Gimana, Roy? Pak Roy? Sorry, gimana? Dia boleh melakukan ritual. Boleh, monggo. Boleh, Pak ya? Ntar, Pak ya? Tapi nggak bahaya ya, Pak? Tunggu. Tadi niatnya hanya sharing, mau cerita loh. Kenapa? Oke, saya mau ngomong dulu sama Para Gil. Para Gil, Ya, Para Gil. betul. Kalau Bapak melakukan ritual ini, Bapak menjamin nggak akan ada yang celaka kan ya? Tidak, Pak. Kalau teman-temannya datang ke sini, Bapak bisa kendaliin kan ya? Bisa, Pak. Nggak ada yang ikut kita semua, penonton, bintang tamu. Bisa, Pak. Pak, tolong saya minta air, Pak. Air. Ya, air sama gayung. Kalau teman-temannya datang ke sini, Bapak bisa kendaliin kan ya? Bisa, Pak. Nggak ada yang ikut kita semua, penonton, bintang tamu. Bisa, Pak. Pak, tolong saya minta air, Pak. Air. Ya, air sama gayung. Akibat bersekutu dengan hantu, tubuhku kaku seperti mayat. Itu ya judulnya. Ya. Di dalam diri dia. Dingin ya jadinya. Masa kamu lupa sama saya? Kapan Pak? Tahun berapa? Oh ya, udah
20 tahun yang lalu ya. Kayaknya itu di mimpi aja deh, Pak. Itu mantan apa? Mantan anak? Mantan istri saya, Pak. Hah? Mantan istri saya. Jadi Bapak udah nikah 2 kali gitu? Iya, Terus saya yang kedua? betul. Masih ingat wajah kamu? Saya masih perawan loh, Pak. Ah, mungkin. Nggak mungkin. Mungkin lagi. Aku masih perawan loh, aku belum pernah nikah. Bapak loh. juga waktu main di belakang main layangan sama saya waktu kecil, Pak. Masa lupa, Pak? Yang di mana ya? Di lapangan bom, belakang. Sebelah mana? Ini Pas persis yang di gang itu ada lapangan. Oke, Yang Pak. di gang. Iya, di gang. Oh, Ingat ya? enggak. Ah, lupa juga. Gimana, Pak? Saya udah mulai, Ya, Pak. silakan. Iya, ya. Ini Bapak akan basah-basahan. Kalau basah-basahan, ini audionya harus kita copot. Oh iya, bener, Pak. Maaf, Pak. Saya buka ya, Pak ya? Ya boleh. Silakan tolong. Sofyan, Bang Oji. belutnya ditaruh mana nanti? Apa ya, Pak? Belutnya ditaruh mana? Oh, ada sini, Pak. Nggak, maksud saya nanti Udah nggak ikut campur, dibilang aja, Pak. Kalau saya mau ngerti uang, campur aja. Bapak dulu saya yang ngajarin, Pak. Apa-apa? Kenapa? Saya yang ngajarin, Siapa? Pak Roy. Waktu kecil saya yang ngajarin, Pak. Ngajarin apaan? Untuk gaib-gaib semua, ritual semua, saya yang ngajarin. Ngajarinnya gimana, Pak? enggak Ya, lihat lah. aja nanti. Ya nggak mungkin Saya lah. buka dulu, Pak. Saya aja baru tahu ini orang. Halusinasi ya. Halusinasi. Pak mau ngapain, Pak? Pak. Ajak ngobrol belutnya. Ah, ngerti. Dia kayak ngucapin Jangan ikut mantra. campur, kalau saya itu ah. Dia diajak ngobrol belutnya. Ih! Ah! Hei! Duduk lagi dong, tenang lagi. Duduk lagi, teman-teman penonton. Oh, Sylvie. Nggak mau aku. Ini udah datang nih teman-teman gaibnya nih. Mual banget, aduh. Aduh. Ya Allah, Keramas. Bintang tamu, sini bintang tamu. Ini setelah belut. Kenapa? Aduh, aku mual banget, aduh. Bahagia saya. Oh, aduh, aku mual banget, aduh. Mau ke belakang dulu nggak? Bang Sofyan, tolong Bang Sofyan. Saya kehilangan kata-kata saya. Ini kenapa sih Roy dia? Dia kesurupan ya? Enggak. Tapi dia emang coba untuk manggil teman-teman gaibnya. Seperti itu ritualnya, Pak. Tanya. Saya anterin dia muntah dulu bentar ya. Aduh, Iya, saya duduk. Bapak baik-baik aja. Oh pakai. Udah, Pak. ih, Oh pakai minyak angin mual nggak? banget, ih. Lihat Ini itu. tadi lihat barusan apa belut. yang dilakuin ya? Oh minta minyak angin ya. Oh, saya biasa. Enggak, bukan masuk Waktu angin. kecil Aku ini ritual banget gitu, lihat Pak. itu. Lihat Jadi apa? belut disiram ke badan. Setelah itu Badan saya tuh enak. terus keramas Iya. langsung. Iya, itu Minum juga oke ya? yang si gaib kecil Enggak, itu. bukan masuk Jadi angin si beneran Gondorwo deh. itu punya Mual anak. lihat belut Si doang, gaib mual anak banget. kecil itu Jijik gitu. saya senang main sama dia. Nah ini sekarang Bapak udah ritual, terus mereka datang di sini sekarang. Udah pergi, Pak. Bisa lanjut lagi? Hah? Udah pergi. Dikeluarin Saya lagi. pergi, suruh pergi. Bapak usir. Iya, usir.
Jadi Bapak juga punya kemampuan untuk ngusir makhluk-makhluk gaib sebenarnya? Enggak juga, Pak. Saya sih nggak bisa apa-apaan, Pak. Lah katanya tadi... Untuk diri sendiri, Pak. Untuk jiwa saya sendiri. Apa, Bay? Saya nggak ngerti, Roy. Sumpah. Jadi dia ngelakuin ritual ini, terus itu kayak teman-teman gaibnya yang ngegerakin dia sampai dia keramas. Setelah itu teman-teman gaibnya udah tadi main sama dia di sini, makanya bikin kacauan, terus udah pergi, sekarang nggak ada. Dan pada saat saya tanya, ini kamu bapak yang ngusir? Dia bilang bukan, saya emang nggak punya kemampuan apa-apa. Terus saya tanya, kan dia bilang tadi katanya bapak yang ngajarin, dia yang ngajarin kamu, kata dia bilang. Saya ngajarin, Pak Roy saya ngajarin, kamu istri saya, kamu teman saya. Halusinasi. Bapak ngomong apa tadi apa? Bapak ngomong lagi ulangin. Bapak teman saya kecil waktu main layangan. Nah itu mantan istri saya. Itu Pak Roy saya ajarin waktu kecil. Ngajarinnya gimana? Ya ilmu macam pesugihan. Dia tahu sendiri, tanya aja. Ya, saya cukup ketawa aja lah denger kayak gini. Pak, ini teman-teman gaibnya terus kemana? Udah pergi Pak, saya suruh pergi. Kalau saya udah mandi, berarti udah pada pergi itu gaibnya. Oh, jadi mandi itu untuk ngusir merekanya? Iya. Kamu duduk. Mau. Dia takut Pak kalau bapak seperti itu. Udah enggak, saya udah pada pergi semua. Masa ngomong sama mantan begitu? Iya. Duduk sayang. Duduk. Bukan mantanmu loh, Pak. Udah kamu duduk aja. Nanti saya makin galak saya nih. Duduk. Duduk sayang. Kursinya aja basah loh, Bapak. Enggak basah, enggak. Enggak basah, lihat aja. Basah loh, Bapak Enggak tadi basah. siram-siram ke situ airnya. Bapak coba cek basah nggak? Ih, Enggak basah. Aduh. aduh, ada itu lagi. Ayo sayang, duduk sayang. Jangan malu-malu. Apa saya yang dudukin? Hah? Bagaimana caranya Pak? Malu-malu aja, duduk. Ayo duduk sayang. Pak, Roy, Hai. ini dia menurut kamu memang ada kelainan secara mental, kesehatan jiwanya, atau memang karena pengaruh makhluk gaib? Enggak ada mak. Di sini saya ngeliat ada pengaruh mental, kejiwaan. Dia bilang katanya punya teman-teman gaib yang dari kecil, itu beneran? Itu mungkin benar, tetapi agak sedikit berlebihan ketika bilang ini mantannya dan ini temennya dan segala macam. Jadi yang dia Saya lihat, bukan gila. Jangan saya bilang gila ya. Kamu duduk situ. Duduk sayang. Enggak. Saya nggak Duduk. mau. Duduk. Siapa Duduk. Bapak nyuruh-nyuruh saya? Duduk sayang. Saya mau berdiri gini. Bapak waktu itu pernah nikah sama Sylvie. Pernah Pak. Di mana? Di gedung Pak. Gedung prajurit saya. Ih, Gedung prajurit di mana lagi? Dekat Gambir Pak. aduh. Bapak pernah nikah sama Sylvie di gedung prajurit. Iya. Lupa kali dia. Dia bener-bener halu banget. Iya. Pasti dia juga nggak tahu nama asli aku siapa. Masa lupa sih Pak? Kalau emang mantan istri, kalau emang mantan suami, pasti tahu dong nama asli aku siapa. Panggilan kesayangannya Bapak apa? Yayang. Banget ya.
Kamu mau duduk ya? Kalau nggak duduk saya lempar lagi nih. Jangan Pak, jangan bikin teror lagi. Duduk aja Sylvie. Bapak bikin aku nggak bisa duduk loh. Aku takut banget loh sama ini loh. Ada di bawah kayak gitu. Ih. Oke, nih ya, kita pindahin ya Sylvie. Yo, biar duduk ya. Iya ya Bapak, tapi tenang dulu. Saya mau tanya, saya penasaran. Ya Allah. Bapak selain ini mantan istri Bapak, dulu ngajarin Roy apa? Ilmu kebatinan, Pak. Ilmu kebatinan. Iya. Ilmu kebatinan itu gimana? Tanya aja Pak Roy. Enggak, cara ngajarinnya gimana? Untuk ngebuktiin bener nggak Bapak pernah ngajarin? Saya masukin ilmu saya lewat peragaan, Pak. Peragaannya gimana? Mau dibuktiin? Gimana caranya coba? Jadi Bapak diri Mhm. posisi mami, Seperti Pak. ini, ha? Apa diri misalnya. Mhm. Nah, Bapak segini. Tarik, Pak. Ini saya tarik, masukin. Gitu. Pak Roy tahu. Enggak, salah total ya. Aneh ya. Gayanya Roy, ciri khasnya gimana waktu diajarin? Dia orangnya pendiam, Pak. Pendiam. Terus? Dan dia sekarang udah sukses, lupa sama saya. Sebentar, Pak ya. Ya ampun. Is it joke? Ilmunya makin bagus ilmunya. Apa? Ilmunya makin bagus. Barusan Bapak tadi ngapain? Saya masih terawang dia, Pak. Pak, ini terus belut-belutnya biasanya setelah diritualkan diapain Pak? Ini kasihan loh hidup semua. Iya, Pak. Nanti dia akan kembali lagi ke alamnya Di mana alamnya? di sungai, Pak. Siapa yang balikin ke sungai? Ya, nanti dia balik sendiri kok. Hah? Biasanya seperti itu? Betul seperti itu. Dan sekarang badan saya lebih enak, lebih enjoy, Pak. Jadi setiap setelah melakukan ritual, memanggil teman-temannya, bersenang-senang kayak tadi gitu, kayak bermain-main, terus Bapak ngerasa lebih tenang? Wah, tenang banget, enjoy. Hadapin orang juga enjoy. Oh jadi lebih enjoy, lebih santai gitu, Iya, lebih Pak. tenang. Iya, Sekarang Bapak ngerasa tenang nih? tenang, Pak. Terserah si Ragil ya mau ngomong apa, bodo amat. Aduh kasihan loh. Belut emang dimakan, tapi kayaknya kalau mau dimasak tuh nggak kayak gini. Ini kan kayak disiksa. Bukan belut sembarangan, Pak. Hah? Saya panggil, Pak. Datang. Gimana manggil belut? Ya, pakai ritual, Pak. Caranya? Nah, kemudian saya masukin satu-satu. Oh jadi belut-belut ini sendiri yang datang ke Bapak? Iya, Pak. Setelah datang Bapak kumpulin? Kumpulin, masukin di drum, baru itu dia ritual saya. Jadi badan enak saya. Biasanya ritual ini kalau Bapak mau ngapain? Ya, kalau saya mau atraksi aja, Pak. Atraksi maksudnya? Ya, ini tadi atraksi, Pak. Cuma gitu atraksinya. Tuh. Ya, Cuma kayak gitu atraksinya. iya. Nggak menantang banget Kamu gitu. mau megang lagi nih? Hah? Parah banget sih. Di rumah jadi masih banyak nih belut-belut seperti ini? Di rumah nggak ada sama sekali, Pak. Ketika saya mau ritual, saya panggil. Datang sendiri, Pak. Pada ngumpul, saya masukin ke drum. Roy, saya kehabisan kata-kata dan saya kehabisan pertanyaan untuk Pak Ragil. Kamu ada yang mau disampaikan nggak ke Pak Ragil? Tampaknya saya juga masih penasaran dengan lokasi rumahnya Pak Ragil ya. Mungkin masih banyak belut-belut juga di sana, dan tampaknya perlu dilakukan penelusuran juga sepertinya. Dan Pak Ragil, saya sih diem aja karena semakin saya banyak omong, semakin bacotnya semakin gede, semakin argumen, dan nggak ada selesai-selesainya. Mendingan saya diem. Dan Pak Ragil, saya sih diem aja karena semakin saya banyak omong, semakin bacotnya semakin gede, semakin argumen, dan nggak ada selesai-selesainya. Mendingan saya diem. Karena saya nggak kenal dia siapa, saya nggak bisa nilai juga. Maksudnya saya nggak bisa bilang dia
jahat atau gimana. Kita baru kenal 2 menit 5 menit aja dia ngomongin kayak gitu. Wah, saya udah tahu orang seperti apa dia. Tuh, Bapak berarti ngaku-ngaku dari tadi. Saya nggak kenal, Sylvie nggak kenal, Roy juga nggak kenal. Saya nggak ngaku-ngaku Pak, benar kenyataan Pak. Jadi gini loh, Bay, nggak usah buang-buang waktu dengan seseorang yang ngomongnya ngelantur atau hal yang halusinasi atau argument something. Enggak, gue nggak pernah ikut. Enggak, gue nggak pernah. You know what? Itu kayak wasting your time. Ya udah. Emang kita udah pernah, emang kita tahu, emang kita gak kenal dia. Dan dia juga mengaku, so what's the point kalau dijawab-jawabin? Iya. Bener banget. Menurut Nggak ada aku gunanya. nggak ada gunanya. Dan dijawab-jawabin juga dia akan nimpalin lagi dan gak selesai-selesai. Datang ke sini, that's not the point. Ini bukan esensi poinnya ini. Ngerti ya bahasa saya ya? Ngerti Pak Ragil? Paham Pak. Ya sebelumnya sama Pak Roy saya terima kasih telah dikasih tahu. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya gitu. Bagus. Dan semuanya. Gimana sih? Katanya tadi gurunya. Iya. Ya udah gini Pak Ragil. Pak Ragil, terima kasih ya sudah datang di Menembus Mata Batin. Sebenarnya cara menembus mata batin ini adalah niatnya Roy untuk membantu partisipan yang memang mau melepaskan hal-hal mistis dalam dirinya. Tapi Bapak sepertinya malah nggak tahu apa yang Bapak lakukan, ini namanya apa. Bapak boleh meninggalkan studio. Kenapa Pak? Bapak boleh meninggalkan studio. Oh iya. Ya ditemenin, tolong bawa. Ya. Akhirnya pergi juga. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Berjalanlah ke depan tanpa melihat ke belakang. Karena itu sama saja melihat luka lama. Kalau dilihat apa yang dilakukan oleh Pak Ragil ini bener-bener kayaknya dia halusinasi ya Roy. Halusinasi. Melihat kita seperti orang lain gitu. Iya. Seperti orang yang sudah dikenal. Betul. Apa karena memang dia kebanyakan jimat atau sering datang ritual dukun dari kecil gitu? Ya bisa juga kebanyakan jimat, tapi lebih banyak dia juga gangguan psikologis sih. Di rumahnya menurut kamu masih ada tuh barang-barang mistis lainnya? Saya ngelihat di rumahnya ada kendi besar isinya belut, dan di rumahnya tampaknya perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut. Baik, kalau begitu setelah ini Frisly dan tim Menembus Mata Batin akan segera melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Ragil. Saya sekarang mantan. Iya Pak. Bayu itu teman saya main layangan di lapangan bom. Iya Pak. Ya udah Pak, sebelum saya ngeliat-liat rumah Bapak pakai masker dulu ya. Kak Azam, aku minta tolong pakein masker sama klipon ya. Siap. Pak, ngerti saya Pak? Ya. Pemirsa, yang saya lihat Pak Ragil ini kayaknya emang masih terkena halusinasi ya. Dia tuh masih ngerasa kalau dia kenal sama saya, terus saya belajar ilmu dari dia. Pak? Pak Ragil? Ya sini. Sembah. Sembah? Sembah ya. Apa ya? Ah, Sembah kayak gitu. Oh, Pak Ragil? Bapak mau kemana? Kayak pemirsa ini aneh sih, soalnya aku nggak ngeliat apa-apa. Pak Ragil? Pak, tunggu Pak! Pak Ragilnya mana ya? Tadi dia minta aku buat nyembah-nyembah, katanya ada mbak, tapi jujur pemirsa aku nggak ngeliat apapun. Kayaknya emang ada makhluk yang berusaha buat mengecohkan pemikirannya Pak Ragil. Oke pemirsa, di depan kamar ini ada sosok tinggi besar. Kenapa? Aku nggak boleh masuk ke kamar ini. Emangnya kenapa? Oke, kamu makhluk yang ngejaga rumah ini dan kamu ngejagain kamar ini.
Terus kalau aku mau masuk kenapa? Tuh, pemirsa dengar kan? Itu ada suara. Nggak, aku makin penasaran. Aku yakin ada sesuatu di kamar ini. Sekarang makhluknya juga lari ke sana. Kayaknya kita masuk aja kali ya. Permisi. Ternyata benar pemirsa, ini di kamar ini auranya itu nggak enak banget. Terus juga aku ngerasa, tuh, semuanya lihat deh. Aku yakin banget ini salah satu eksistensi dari makhluk yang ada di sini dan dia coba buat nunjukin ke kita kalau dia emang ada di sini. Kayaknya dia emang nunjukin deh kalau di kamar ini ada sesuatu. Dan aku yakin banget karena pas masuk sini malah aku ngerasa nggak enak pemirsa. Aku yakin ada sesuatu di sini. Apa Marsha? Ada di tempat ini. Oke. Pemirsa, kayaknya aku harus cari. Kata Marsha ada Jim, ngerasa nggak enak banget. Kok kamu ke situ sih? Kamu yakin ada di sini? Nih, ini pemirsa. Jadi ada jimat lainnya yang sengaja disimpan di atas lemari. Udah nggak benar sih, kayaknya semua ini harus kita netralin deh. Ini dan ini. Ada lagi. Di mana? Ternyata banyak pemirsa di kamar ini, banyak benda-benda yang disimpan sama Pak Ragil. Mungkin ini juga alasan kenapa Pak Ragil bisa kayak gitu. Aku dibantal. Gimana? Ini aneh banget sih. Tadi aku ketemu gelang ini. Kak, ada yang bawa palu nggak? Kayak ini perlu kita pecahin deh. Soalnya auranya bener-bener gak enak banget. Dari tadi tuh benda-benda yang aku temuin ini panas banget. Semuanya fokus ya, soalnya aku nggak mau kenapa-napa juga. Ya ampun, ih. Ini banyak belut. Nggak, ini aku yakin banget kalau Pak Ragil itu melakukan sesuatu di kamar ini. Dan mungkin belut ini merupakan makanan atau persembahan untuk makhluk yang dipuja sama Pak Ragil. Masih ada aura yang gak enak pemirsa di sini. Enggak. Ini masih ada lagi dan aku harus nemuin. Tadi kata Marsha ada di bantal. Di mana ya? Bantal? Masa di bantal? Kok ini aneh banget sih? Kakak, ada pisau atau apa nggak? Ini aneh banget, bantalnya bener-bener. Gak tahu, soalnya bantalnya kayak keras-keras gitu. Ya ampun. Aku yakin banget pemirsa setelah aku nemuin belut, terus jimat-jimat lainnya, dan ada benda ini, aku yakin kalau Pak Ragil mungkin melakukan persembahan atau melakukan ritual itu nggak sendiri. Karena nggak mungkin dia mempergunakan boneka ini sendiri. Kak, aku minta air dan garam dong. Oke pemirsa, ini semua harus kita netralin sebelum semuanya nanti saya sita. Makasih Kak.
Nih pemirsa, ini kayak bener-bener aku yakin banget kalau ini tuh ada aura yang bener-bener pekat di sini, di benda-benda yang aku temuin ini. Tuh, bayangin aja, masa keluar asap terus juga ada busanya gini. Ini juga semuanya pada berbusa. Ini udah nggak benar banget sih pemirsa. Pris, ini kenapa nih? Kenapa tandanya nih? Iya kak, aku yakin kalau ini juga efek kenapa Pak Ragil bisa halusinasi kayak gitu. Dia bisa ngerasa dia ada hubungan sama beberapa orang, padahal tuh enggak gitu kak. Aduh, kak aku minta tolong dong, ini semuanya diituin. Kenapa Pak Ragil bisa halusinasi kayak gitu. Dia bisa ngerasa dia ada hubungan sama beberapa orang, padahal tuh enggak gitu kak. Aduh, kak aku minta tolong dong, ini semuanya diituin. Iya kak. Itu kenapa, Pris? Ayo, Pris. Pris, nih. Kazam. Pak Ragil. Pak Ragil. Pak Ragil lawan pak. Kasih. Coba tahan. Pemirsa yang aku lihat ini udah bukan Pak Ragil lagi. Kayaknya sosok yang tadi sempat dilihat sama aku yang di depan kamarnya itu masuk ke tubuhnya Pak Ragil. Dan ini kuat banget. Pak. Pak, lawan. Aduh, gimana ya? Lawan, Pak. Kazam, kakak nemuin ini tiba-tiba? Iya. Tiba-tiba. Pak Ragil. Kakak, aku minta lada, Kak. Cepet. Kazam, tolong ditahan. Ini aneh banget pemirsa, aku juga nggak ngerti kenapa tapi ini nggak ngaruh ke makhluknya. Ada apa sih rame-rame? Ada apa sih? Bu, segala pakai kamera. Ada apa sama suami saya? Bu, maaf, tunggu sebentar Bu. Saya Frisly, kedatangan saya ke sini untuk membersihkan rumah Ibu, menghilangkan jimat-jimat yang disimpan sama Pak Ragil juga Bu. Yang lebih tahu saya. Ada apa sini? Keluar! Keluar Bu, tapi ini Pak Ragilnya juga sama. Iya Bu, tapi Biar saya ngurus. Kazam. Suami saya yang lebih tahu saya. Iya. Kazam. Keluar! Tapi Bu, Keluar! Apaan ada begini-begini? Keluar! Iya. Keluar! Ayo. Gak usah kembali lagi. Prisnya gimana, Pris? Kak, aku juga bingung tapi nggak tahu. Ibu kayaknya istrinya nggak terima gitu, tapi kok aneh ya Kazam. Tadi tuh pas aku ngelihat istrinya kayak gitu, aku ngerasa kalau istrinya itu ada sesuatu. Kenapa? Sesuatu kenapa? Iya Kak, karena aneh gitu. Pas aku ngelihat si istrinya masuk dan marah-marah ke kita, aku ngelihat muka istrinya tuh kayak bukan muka istrinya gitu, bukan muka manusia. Gimana nih? Lagi gimana? Gimana ya Kak? Oke, pemirsa, maaf. Kayaknya untuk sekarang kita nggak bisa ngelanjutin. Aku juga nggak bisa ngelanjutin untuk ngebantuin keluarga Pak Ragil. Karena kita benar-benar disuruh keluar sama istrinya, kita diusir. Mungkin keluarga dari pihak Pak Ragil juga nggak terima sama kedatangan saya. Tapi nanti akan saya coba untuk datang lagi ke sini ngebantuin keluarga Pak Ragil. Mungkin nggak dalam waktu dekat ini. Gitu aja kali ya Kak? Ya benar-benar gitu aja. Ya udah, berarti kita balik. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku mempelajari ilmu pelet untuk mendapatkan kekayaan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tika.
Selamat malam Mbak Tika. Selamat malam. Apa yang mau Mbak Tika ceritakan? Saya mau bercerita tentang pasangan saya yang suka selingkuh dan suka berhubungan dengan orang lain. Saya sakit hati dan tidak hanya dengan satu pasangan lain atau satu perempuan lain, tapi dengan banyak, dan saya tahu. Akhirnya saya pergi ke dukun dan saya memutuskan untuk bagaimana cara untuk memperbaiki hubungan ini biar dia terus sama saya. Jadi sama dukunnya itu dikasih amalan-amalan dan saya harus mandi kembang, makan kembang juga. Setelah itu berhasil? Setelah itu memang berhasil karena Reaksinya gimana? dia nggak lepas dari saya. Dia nurut sama saya karena memang dari amalan itu ada yang harus saya lakukan, yaitu dengan bertukar ludah. Jadi dengan makan kembang, mandi kembang, serta amalan-amalannya itu semua bisa membuat pasangan saya tidak lepas dari saya dan tidak ada selingkuh. Jadi ritual tukeran Ya, air ludah ya, dengan cara berciuman pada saat saya berhubungan dengan pasangan saya. oke, dan sampai sekarang pasangannya masih sama Mbak Tika? Iya, pasangan saya memang masih sama saya, tapi dengan adanya ritual yang saya lakukan itu membuat dia seperti yang lebih posesif dan membuat saya bosan dengan itu semua. Datang ke sini tujuannya untuk apa? Saya sering sekali didatangi sosok berupa ular dan binatang kalajengking. Ini Dan- beneran nyata tuh dalam mimpi datangnya? Dua-duanya. Jadi kalau misalnya kalajengking atau ular itu semua ada di rumah, termasuk di kamar. Dan pada saat saya tidur, ada sosok seperti jin berbentuk ular dan dia berhubungan badan dengan saya. Makanya malam hari ini datang ke sini mau melepas semua ritual yang pernah dilakukan. Ya, Kalau resikonya harus kehilangan dan melepas pasangannya nggak masalah ya? nggak masalah. Oke, baik. Kami akan ajak Mbak Tika untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tika, dengan tanggal lahir 25 Oktober 1994 dan mendiami rumah dengan nomor 59. Mata batin saya mengatakan sosok Tika memiliki permasalahan yang cukup besar dari kisah asmaranya. Masalah yang bisa diselesaikan baik-baik justru dibuat menjadi rumit. Saya melihat adanya keanehan dari hubungan kisah asmaranya. Ia seringkali diganggu dengan hal-hal aneh yang membuat ia ketakutan karena perbuatannya. Dan ia takut kehilangan orang yang disayang. Semoga Tika berbahagia dan saya bisa menolong Tika. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Sepertinya ada yang salah dengan kursi saya. Oke, nggak apa-apa deh. Tika dengan tanggal lahir 25 bulan 10 1994 dan nomor rumah 59. Ya, betul.
Tika, pacarnya ini sering selingkuh dengan perempuan lain, makanya dia datang ke dukun untuk mengikat pasangannya, pacarnya itu. Dengan cara berbagai macam ritual, termasuk bertukar air liur dengan melalui cara berciuman seperti itu ya. Iya. Dan ada ritual mandi kembang dan lain-lain. Mandi kembang, makan kembang. Makan kembang juga, tapi pasangannya sampai sekarang malah jadi posesif. Ya malah Ya. nggak bisa lepas. Malah nggak bisa lepas. Dan Tikanya sendiri juga sering didatangi oleh sosok binatang-binatang, kalajengking, ular, bahkan ada sosok ular yang mengajak berhubungan badan dalam mimpinya Tika. Makanya datang ke sini mau melepas semua ritual, kalaupun resikonya harus kehilangan dan putus dengan pasangannya, itu dia siap terima. Oke, saya mau menulis apa yang saya tahu dulu ya tentang kamu. Saya baru hari ini ketemu kamu dan saya belum tahu apapun itu. Dan berpindah-pindah. Saya akan ceritain semuanya. Oke, ini the negative side. Ini positif. Oke, baik. Oke. Terus udah gitu gini, saya bahas yang negatif dulu ya. Iya. Mungkin ini agak nggak menyenangkan buat Mbak Tika dengar. Correct me if I'm wrong juga. Kamu lebih suka bule daripada orang Indonesia ya? Iya. Dan kemudian saya berpindah lagi. Saya merasa Tika hidupnya berpindah-pindah. Pertama dari satu daerah ke daerah lain, bahkan ke negeri seberang yang lain. Apakah ada perencanaan atau planning Mbak Tika untuk berpindah tempat walaupun hanya vacation? Ada sih planning untuk vacation memang. Dalam bulan ini kah? Tahun ini. Tahun ini, oke. Di sini saya menulis Pulau Dewata. Nggak, saya tidak menyebutkan itu ya. Intinya di sini kamu merasa bahagia. Betul? Iya. Tadinya. Tadi. Oh, sekarang udah enggak ya? Ya. Yang ini yang paling agak menyedihkan. Tarik nafas panjang dulu deh. Udah terlalu sering narik nafas panjang. Coba deh lagi. Lagi. Ini agak berat. Saya akan bacain. Ya. Cerai, kawin bolak-balik. Belum menemukan pasangan yang tepat. Maaf ya, mohon maaf, saya hanya berbicara apa adanya. Di sini ada negatif, di sini ada positif. Positif adalah baik, menganggap semua pria akan he's the one, he's the truth, he's the one. Iya, jadi pasangan hidup saya gitu. Iya, jadi dia memberikan semuanya dan termasuk materi. Saya melihat di sini materinya itu sebenarnya dia juga membiayai beberapa orang. Apakah itu betul? Iya. Jadi sebagai tulang punggung atau betul? Anak sendiri? Ya. Jadi you are single parent. Berarti benar ya kawin tadi divorce terus kawin bolak-balik. Oke, itu ini yang akan mungkin ini akan future. Dan ini divorce-nya udah terjadi. Ya kan? Dan bule tadi kamu juga udah mengakui itu. Dan saya lihat di sini yang positifnya kamu gampang memberikan sesuatu kepada orang lain, charity. Sering berbagi gitu. Iya. Karena saya merasa semua orang pasti adalah orang yang baik. Jadi kenapa kita nggak baik sama orang? Iya. Dia suka charity, dia suka sosial, dia nggak tegaan sama orang. Tapi bahkan gak tegaannya ini dimakan sama teman perempuannya sendiri. Sering. Ya ampun, kasihan banget sih aku. Sabar. Gak gampang jadi si Tika. Soalnya tuh temen aku juga persis banget ngalamin kayak gini. Jadi dia kayak pengen ngikat cowoknya, terus pakai ya maksudnya datang ke hal kayak gitu. Tapi akhirnya jadi baliknya tuh posesif banget gitu. Jadi susah gitu kan, kayak gitu kan. Itu bener mirip banget deh ceritanya. Jadi posesif banget ya. Jadi cowoknya tuh balik posesif banget. Dan posesifnya itu ternyata
Karena sebelumnya dia main dukun juga. Makanya saya bisa sampai bermimpi sedang berhubungan dengan jin. Jadi pada saat saya berciuman, ternyata jin yang ada di tubuh Dia? pasangan saya suka sama saya dan gak bisa lepas. Jadi saya nggak berhubungan dengan pasangan saya, tapi di kasur itu basah. Gaibnya sangat dahsyat sekali. Ya, Pasti ada jalannya kok. Nggak ada orang asing yang masuk kamar kan? nggak ada. Karena kalau tidur pasti kunci pintu. Sabar ya Mama, kasihan banget aku. Sumpah. Intinya sebenarnya adalah diganggu hantu ketika dia tidur dan kan Iya, kayak semacam hewan bentuknya. Itu jin ya, Roy? itu jin. Dan Dia berubah-ubah sih ya. Kalau dibilang hewan kan dia berubah jadi cowok. Dia menyerupai manusia, tapi kadang dalam mimpi itu dia menunjukkan kalau dia adalah ular. Dan binatang ular itu, ularnya warna hitam, itu ada di kamar, ada banyak kalajengking. Makanya saya pergi lagi ke dukun tempat saya. Astagfirullahaladzim. Kasihan banget loh. Kasihan banget loh. Kasihan banget. kamu tenang ya. Kamu tenang. Tenangin dulu. Kamu perlu minum. Sebentar. Mbak Tika. Usahain ada di sini ya. Tenang Mbak. Jangan kosong pikirannya ya, Mbak ya. Saya cuma takut dia ada di sini. Karena setiap saya kemana-mana selalu ngeliat ular. Dan itu capek. Saya udah capek sama sikapnya dia, sama sifatnya dia yang nggak bisa setia sama saya. Ketika saya mau memperbaiki, memang mungkin caranya salah. Tapi saya juga capek diganggu kayak gini. Hidup saya jadi nggak tenang. Kenapa nggak ditinggalin aja, Mbak? Saya udah mungkin coba itu. untuk pergi kemana, nggak kontak sama dia. Iya. Selalu dia bisa cari saya. Karena posesif itu loh. Ini ada yang datang ya, Roy? Apa yang menunggu studio? Yang nunggu studio. Karena kasihan juga. Jadi Kayak marah gitu. Iya, kayak marah. Mbak Tika, di sini saya sih lihatnya bukan jelek-jelek, nanti ada positifnya juga kok. Mbak Tika itu diwarnai unsur pengkhianatan dan perselingkuhan, itu nomor 1, dan divorce. Tapi kamu tampaknya tidak bisa tinggal di Jakarta. Saya melihat ada perencanaan di luar sana. Kamu akan tinggal di luar negeri atau di pulau seberang. Betulkah itu? Iya. Untuk merupakan sesuatu dan berjalan lancar sebenarnya. Saya nggak mau ada di sini, nggak mau deket dia, nggak mau jauh dari dia. Nggak mau dihantui sama apapun itu tentang dia, udah cukup. Iya. Oke, baik. Di sini sebenarnya adalah topik yang terbesar adalah kisah cinta yang tragis. Dia bilang katanya pasangannya main dukun juga. Benar kamu lihat itu, Roy? Iya. Tapi entah kenapa ya, Tika susah kenapa dapat jodoh ya. Nggak ngerti, setiap saya punya pasangan, betul kata Kak Roy, selalu ada yang namanya pengkhianatan dan selalu ada orang ketiga. Iya. Iya, selalu ada orang ketiga. Iya. Iya.
Sebenarnya bisa banyak faktor sih penyebabnya, dan saya yakin itu bukan semata-mata karena salahnya Mbak Tika. Jadi jangan Anda malah mengecilkan diri sendiri dan menyalahkan diri sendiri gitu. Setiap pengkhianatan belum tentu kok itu emang karena Mbak Tika gitu. Tapi kenapa harus selalu kayak gini? Belum aja Mbak, pasti nanti dapet kok. Iya. Selalu ketika memang, ya aku menganggap semua orang baik. Selalu berpikir kalau laki-laki itu ya seperti sosok papa. Karena papa nggak pernah kecewain mama. Tapi kenapa setiap saya punya pasangan harus ngerasain kayak gini? Emang saya salah apa? Kenapa? Mungkin Mbak terlalu baik untuk dia. Oke, Roy. Jadi Kalau Saya nanti butuh pasti ketemu yang energi lebih baik. lebih nih dari teman-teman di sini. kamu butuh apa? Laki-laki yang baik hati untuk support punggung dia. Kamu turun. Sabar ya Mbak Tika. Kamu Udah selalu coba untuk turun. sabar. Ya, saya yakin pasti ada jalan keluar ya Pak. Terus Tapi kalau untuk berganti pasangan dan saya tahu itu ini berat. dia. Kamu turun. Enggak Mbak, pasti nanti dapet yang baik kok. Karena Mbaknya baik, jadi Mbak nggak pantas dapet cowok kayak gitu. Ini turun. Jadi ini penonton, kenapa Roy? Tenang dulu ya. Oke, Roy coba untuk bantu ngasih solusi buat Mbak Tika. Kita semua ada di pihak Mbak Tika. Iya, ya, kita semua dekat di bawah. Maju sini, cepet. Diam dulu Mbak Tika. Ya, nggak di depan. Apa? Enggak, Mbak Tikanya diam dulu nggak di depan. Begini. Silakan Roy. Saya minta energi yang murni. Tolong salurkan ke Mbak Tika sekarang. Tapi pegang gini semuanya. Kan tenaga laki-laki lebih besar daripada perempuan. Jadi kayak gini semua pakai satu tangan semua di situ. Tapi nempel. Di bahunya ya, di sebelah sini ya. Iya, seperti itu. Semuanya pegang ya. Di sebelah sini. Memang kasih energi yang baik, kasih support, kasih dukungan buat dia. Mbak Tika, Saking udah terlalu sakit sih, Bay. tapi dia nggak kepengaruh sama makhluk gaib kan? Ini Enggak manusia sih. ya. Enggak sih. Mbak Tika kuatin dia. Mbak Tika Tahan deh. pikirannya fokus di sini, jangan biarin pikiran dikuasain sama Mbak, makhluk-makhluk lain. Tolong ini nih, segini. Mbak Tika, air minum, tolong air minum dong. Mbak Tika, bangun. Bisa ngelakuin materi Bangun dulu sebentar ya, sebentar saya bantu ya. Satu, dua, tiga. Minum dulu ya. Diminum. Aduh, saya kasihan loh. Minum saya. air putih. Minum air putih. Udah tenangan. Nah, Coba lepas lagi. dulu. Ya, sebelah sini. Satu, dua, tiga. Udah cukup kan? Sip. Udah, ya cukup ya. Udah cukup. sabaran Mbak. Saya Mbak Tika tenangin dulu diri. Ini minumnya boleh dikasih dia aja. Sylvia. Masih mau minum? Tenang dulu ya. Ini terasa dari cara ngeliatnya kayak penuh kecewaan gitu. Dia juga agak gemeteran banget. Mbak Tika, Sabar ya Mbak. Mbak Tika sabar ya.
Biasanya kalau punya pasangan ya harus ganti-ganti perempuan. Dan saya tahu itu seperti apa. Dan saya tahu dia di mana. Tapi itu kan bikin Batika jadi seorang yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi nggak bisa sekuat itu juga, Mas. Iya, Kayak it's still there. The memory. masih tetap ada di situ. Lukanya masih ada, bekasnya ada. Dan saya nggak bisa cerita sama siapapun, termasuk keluarga saya sendiri. Apa yang saya rasain, sepahit-pahit apapun itu, saya simpan sendiri. Iya, kan tadi aku bilang dia apa-apa sendiri. Kenapa? Apa-apa sendiri. Kenapa nggak cari keluarga yang bisa diajak bicara? Masalah yang saya hadapi ketika saya harus share sama keluarga, saya merasa saya akan membebani mereka dengan masalah saya. Saya nggak mau membuat mereka kepikiran sama apapun itu. Sampai akhirnya saya harus kehilangan anak saya sendiri. Kehilangan anak sendiri. Ya karena saya dan sekarang ketika saya mencoba untuk percaya lagi sama orang baru, dia melakukan hal seperti ini. Tapi kan bagus ketahuan sekarang belum Iya. nikah. Kalau udah mau nikah, bahaya nggak? Pasti akan lebih berat lagi siksaannya. Setidaknya memang ada rasa bersyukur untuk saya tahu seperti apa dia sebenarnya. Cuma sebagai manusia yang nggak mau dibilang lemah, tapi memang saya lemah karena saya udah merasakan kehilangan pasangan, kehilangan anak, dan kehilangan anak yang paling berat buat saya. Bisa membayangin. Kenapa begitu sering pengkhianatan yang terjadi dalam hubungannya Tika? Menurut kamu kenapa, Roy? Gini, setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Yang memang ada yang bagus, ada yang jelek. Semua tergantung dari karma masing-masing. Tetapi bukan karma itu juga, tetapi dari lingkungan. Itu lingkungan juga mendukung kita bisa bagus atau tidak. Background lingkungan yang tidak mendukung tentu akan menciptakan produk individu yang ini tidak mendukung juga. Jadi sebenarnya banyak penyebabnya, bukan semata-mata karena nasibnya Mbak Tika yang seperti ini. Kayak Kak Roy bilang, untuk teman atau orang terdekat saya, masalah materi, masalah apapun, ketika mereka butuh saya, sebisa mungkin saya ada buat mereka. Iya, makanya itu charity ya, sosial. Dan itu semua yang menjadi asas manfaat mereka berteman dengan saya. Dimanfaatin dong. Ya. Ketika kemarin saya down, bukan bermaksud untuk meminta balas budi mereka atau seperti apa. Tapi seperti saya lagi drop. Saya lagi butuh kalian. Sama seperti kalian butuh saya dulu. Dan mereka nggak ada sama sekali. Dan lebih baik memang saya harus simpan sendiri semuanya. Karena kalaupun saya harus bercerita dengan teman atau dengan siapapun, belum tentu mereka memberikan solusi. Ketika, maaf saya mau tanya, pernah ceritain ini semua nggak ke Tuhan? Kalau ke Tuhan pasti. Pernah berdoa sampein semuanya? Saya berdoa sama Tuhan termasuk dosa terberat saya untuk menghilangkan Jangan
nyawa anak saya sendiri karena perbuatan mantan pasangan saya. Dan anak saya nggak salah. Tapi kenapa dia harus nanggung? Artinya sudah menyesali dan sudah minta ampun begitu ya? Ya. Kamu bilang pernah ke dukun, dikasih jimat atau pegangan atau sesuatu gitu? Pernah nggak? Cuman kayak kembang-kembang aja sih. Ada bawa sesuatu yang di tas, dibawa di kantong, di belakang? Ada. Bisa diambil? Bisa. Boleh tolong diambil dulu ya Mbak Tika ya, silakan. Sedih banget ya. Sedih banget lah. Jadi balik posesif cowoknya kayak gitu. Kasihan ya. Iya. Tapi entah kenapa ya, saya selalu mendengar Pulau Dewata. Nyaman, suka di sana. Apa? Tapi Coba nanti Bayu tanyain ya. Oke. Akan Itu ada- bule itu, bule. Iya, bule. Kamu ngelihat dia ada hubungan sesuatu Iya. saat nanti Iya. bahagia kan? Ada bule. Silakan. Oh itu ada kembang, ada minyak juga. Ya. Boleh dikasih tahu nggak kita itu apa? Minyak apa ya? Diangkat itu, kasih tahu ke kamera mungkin. Kalau minyak ini minyak bulu perindu. Oh, Ya, itu dipakai untuk ikat pasangannya. iya. Akhirnya dia memang jadi nggak selingkuh lagi, Dia nggak selingkuh lagi, jadi dia tetap sama saya. Cuman jadi posesif. Dan nggak dampak mau- negatifnya seperti itu karena dia main dukun juga. Oh dia mendukung juga sih ya. Oke, sebentar. Tadi Roy nulis Pulau Dewata di situ. Ada hubungan apa Tika dengan Pulau Dewata? Harus cerita lagi tentang dia ya. Oh, dia di sana. Tadinya mau merencanakan nikah. Di Pulau Dewata. Akhirnya kandas. Ya, Saya kehabisan kata-kata saya untuk menggambarkan suasana hati saya juga. Saya sih sedih. Iya benar. Miris banget. Ini diapain minyak dan kembangnya biasanya? kalau kembang yang ini buat mandi. Jadi ritualnya jam 12 malam. Mandi Pakai kembang? ya pakai kain putih terus mandi. Kalau bulu perindu ini dioles aja. Kayak gitu. Kalau mau ketemu sama dia cuman dioles. Kalau misalnya kayak kita ketemu, kita salaman, yang penting udah pakai ini. Sama baca amalan-amalan itu. Mbak Tika kenapa sih ke dukun? Untuk nyelesain masalahnya kenapa memilih mencari solusi di dukun? Sebenarnya kayak menyimpang juga sih. Menyimpang? Menyimpang dari agama. Tapi kenapa dilakuin? Ya karena pada saat saya berdoa, Tuhan nggak kasih langsung jawaban buat saya. Merinding banget. Merinding banget. Serem deh mbaknya liatin aku. Kenapa Mbak Tika? Mbak Tika, Sumpah ya, kak, jangan. sakit banget loh. Terus setelah pakai ini kan, tadi nggak apa-apa kan? Aku nggak bisa.
Bisa gak? Sebentar. Apa yang kamu mau dari Tadi minyaknya mana ya? minyaknya itu, Bay? Aku kaget banget loh Kak. Ke sebelah sana. Kenapa sih? Ngumpet di penonton aja. Apa sih? Batika, Sumpah. Batika sabar. Kayak gitu sih. Kamu nggak apa-apa? Enggak, cuma aneh aja kenapa dia jadi Iya, gitu tapi ya? kamu nggak apa-apa kan? Enggak. Oke, Batika. Dia sejak pakai itu tadi dia langsung berubah cara ngelihatnya ke Roy. Kenapa Mbak Tika? Mbak Tika bisa dengar saya nggak? Hmm? Bisa dengar? Batika berdiri yuk. Saya bantu berdiri ya. 1, 2. Kok dia ada yang tunjuk nggak? Enggak ada kan? Kenapa sih Aman Batika? kan? Makasih ya. Kenapa sih? Itu kenapa dia, Roy? Batika masih terpengaruh dengan bu perindu ini kan? Tapi kok jadi kayak cewek gitu sih? Kenapa sih? Aku gak ada yang lihat kamu. Kenapa nyerang ke bintang tamu? Kenapa ke Sylvie? Saya mau cleansing ya. Izinkan saya cleansing bolehkah? Ya boleh di cleansing ya. Ya biar nggak diganggu dan biar bisa lepas malam nggak selalu mengganggu. Saya ngeliat dia kayak selingkuhan pasangan saya. Lingkungan, Tadi aku di... lingkungan pasangan baru saya. Kamu melihat dia seperti selingkuhan pacarnya, Dia mirip. masih ada pengaruh soal pikiran. Pilih tangannya. Tenang. Tenang ya. Antara A, kasihan, B, serem. Iya, Kamu B apa? merinding. Lagi yang banyak. Itu juga. Udah enak. Tisu kering, bang. Tisu kering guys. Aku pengen bantuin tapi aku takut. Iya, tunggu dulu saya dulu. Kakinya boleh. Mbak Tika, saya boleh nanya nggak agak personal? Kalau itu pun boleh dijawab. Mbak Tika, setelah banyak kejadian ini yang negatif tertimpa pada diri kamu minum obat antidepresi ya? Dengan banyak masalah kayak gini, saya jadi sering nggak bisa tidur. Karena saya takut di mimpi saya ketemu sama makhluk apapun itu namanya. Jadi kamu pakai obat antidepresi. Karena capek juga mikirin semuanya. Ketika lagi sendiri, apapun keinget. Oke. Baik. Tapi mudah-mudahan setelah proses cleansing ini semuanya akan berubah ya. Amin. Semuanya akan jauh lebih baik. Kamu setuju niatnya gimana, Ron? Jauh lebih baik sih. Minyak bulu pelindungnya nggak usah dipakai lagi. Saya pengen kamu beli garam yang biasa dijual di toko-toko gitu. Warna kuning.
dan kamu sering-sering rendam kaki kamu deh di situ. Soalnya ada juga dampak energi negatif dari orang-orang. Dan terus kan sebenarnya Tika ini banyak yang sirik juga. Jadi itu menghilangkan energi negatifnya ya. Taruh kakinya di ember terus garam taruh di situ, terus udah gitu dibuang airnya, dipakai berulang-ulang garam. Semoga membantu ya Mbak Tika. Ini kita sita ya. Gini-giniannya jangan dipakai lagi ya. Oke. Sabar ya Mbak ya. Sabar ya. Kami harap yang Pasti terbaik. dapat yang baik kok. Kami harap Mbak Tika bisa bahagia ya. Ya, makasih. Terima kasih. Selamat malam. Udah boleh pakai. Selamat malam. Ngeri. Aduh. Menarik hati seseorang dengan menggunakan ilmu gaib akan menyesatkan kita menuju lembah hitam yang sesat tanpa tujuan. Dua partisipan yang hadir yang menembus mata batin malam hari ini adalah Ragil dan Tika. Ragil tadi ada sedikit kelainan Halu lah gitu. kejiwaan Iya, gitu benar. ya. Jadi semacam halusinasi. Akhirnya menganggap kita semua ini seperti orang lain di matanya dia dan melakukan ritual mandi belut untuk bermain dengan teman-teman gaibnya. Sementara Tika sering diselingkuhi membuat dia jadi pribadi yang lemah, datang ke dukun, melakukan banyak ritual dan juga ini mandi kembang, makan kembang, juga menggunakan minyak blue perindu. Gimana komentar kamu Roy? Tika kasihan juga ya, maksudnya dia Dari dua sial partisipan terus. kita, Tika dan Ragil, saya menitik beratkan pada Tika. Saya lebih sedih, deep banget, dalam banget kesedihan saya pada Tika. Karena Tika apa-apa sendiri dan sudah banyak terjadi hal-hal negatif seperti keguguran di masa lalu, menyesal, minta ampun, punya cowok nggak awet, punya cowok direbut orang. Banyak hal yang mungkin kita sendiri mungkin gampang ngomongnya udah move on lah, tapi nggak gampang, nggak semudah Pasti itu. nggak semudah itu. Jadi saya lihat Tika itu lebih kasihan. Sementara dengan Ragil saya tidak ada respect sama sekali dan simpati karena saya anggap dia sebagai kayak agak ada Nggak stabil jiwanya ya. nggak stabil jiwanya. Dapat banyak sih aku malam ini. Apa yang Ragil nganggep aku mantan istrinya. Mbak Tika nganggep aku mirip selingkuhan. itu dia, kesan kamu gimana Ragil dan Tika? Ya aku lebih miris Mbak Tika sebenarnya karena Ragil nggak terlalu gimana ya, nggak jelas gitu. Kalau Mbak Tika kan, dan emang kebetulan banget teman aku banget kayak gitu. Iya. Jadi bener banget kalau datang ke hal kayak gitu buat cowoknya biar betah sama kita, tapi akhirnya jadi posesif gitu. Nah ini jadi pelajaran juga nih Iya. bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini, jangan pernah bermain-main dengan hal mistis untuk mendapatkan ngalir aja pasangan. ya. Betul sekali. Sylvie Iya. Cecilia, terima kasih banyak sudah hadir Sama-sama, di Mata Mas Batin. Bayu. Sukses Makasih untuk banyak. semua rencana baiknya ya. Thank you Sylvie. Ragil, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Penjelasan, pencerahan. Baik. Pemirsa, segala sesuatu yang terjadi berawal dari mimpi. Tapi hati-hatilah dalam berimajinasi. Karena hayalan tingkat tinggi justru bisa membuat Anda tenggelam dan terjebak dalam halusinasi. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.